Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, berjumpa lagi sama Bapak. Kali ini dalam mata pelajaran sejarah untuk kelas 12. Sembari menunggu teman kita yang belum masuk pada media Zoom, pembelajaran kali ini Bapak laksanakan melalui media Zoom karena terkendala wabah COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Jadi kita walaupun ada wabah ini, kita harus tetap kreatif dan inovatif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk ketuanya bisa dihimbau teman-temannya agar bisa memasuki Zoom yang telah Bapak bagikan linknya. Baik, sepertinya sudah masuk semua. Pelajaran akan Bapak mulai. Nah, baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang konferensi meja bundar? Karena pelajaran hari ini kita akan membahas tentang konferensi meja bundar. Nah, bagus kalau kalian sudah pernah membaca atau mendengar tentang konferensi meja bundar. Jadi Bapak bisa dengan leluasa untuk menjelaskannya. Baik, kita mulai dengan sejarah konferensi meja bundar dulu ya. Nah, sejarah konferensi meja bundar itu setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi inter-Indonesia, Indonesia siap mengikuti atau melaksanakan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di pihak lain mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Nah, sementara itu pada tanggal 4 Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri konferensi meja bundar yang terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastro Mijoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringidijo, Kolonel Simatupang, dan Mr. Muwardi. Nah, konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsteven, dari PBB dipimpin oleh Chrisley. Nah, yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam konferensi meja bundar itu. Yang pertama, dari pihak Indonesia terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Mr. Supomo. Yang kedua, dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Yang ketiga, Belanda diwakili oleh Mr. Van Marsteven, dan dari UNCI diwakili oleh Chrisley. Selanjutnya, tentunya konferensi meja bundar ini memiliki tujuan-tujuan dan ada yang diinginkan dari konferensi meja bundar ini. Nah, Bapak akan menjelaskan apa saja hasil dari konferensi meja bundar ini. Yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS tadi. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Selanjutnya, yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Yang terakhir, tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa
para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara detail tentang pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Setelah terbentuknya negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, maka negara siap menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada tanggal 23 Desember 1949. Delegasi Indonesia atau RIS Republik Indonesia Serikat yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Nederland, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Di Indonesia dan di negeri Belanda diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Upacara di negeri Belanda dilaksanakan serta ditandatangani oleh Ratu Juliana dari pihak Belanda dan Mr. Dr. Andes Muhammad Hatta dari Indonesia. Begitu juga di Indonesia diadakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Mr. Loving atau sebagai wakil tinggi pemerintah Belanda, dan dari pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan itu, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta sampai saat ini. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda merah putih biru dan dilanjutkan pengibaran bendera Indonesia yaitu bendera merah putih. Berdasarkan keputusan pada perundingan konferensi meja bundar atau KMB antara Muhammad Hatta, Muhammad Rum dengan Van Marsieven di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemerintah sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Nah, itu tadi hasil-hasil dari konferensi meja bundar ya, atau yang dirincikan itu adalah pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang dampak dari konferensi meja bundar. Tentunya jika ada yang dilakukan akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Nah, dampak dari konferensi meja bundar memberikan sesuatu yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia, karena sebagian besar hasil dari konferensi meja bundar berpihak pada bangsa Indonesia, sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan rincian dampak dari konferensi meja bundar bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Selanjutnya, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain itu, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat tadi yang telah Bapak jelaskan sebagai bagian dari Indonesia, dan Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu saja. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Berarti sudah mengerti semua ya apa yang Bapak jelaskan hari ini. Sekali lagi Bapak bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Kalian ini 50-50 nih, tidak bertanya antara sudah paham atau tidak mengerti sama sekali apa yang Bapak jelaskan. Bapak masih menunggu apakah masih
ada yang ingin ditanyakan? Karena Bapak tidak akan mengulang pembelajaran ini 2 kali. Jika sudah kalian merasa sudah paham, alhamdulillah, bagus. Sepertinya tidak ada. Nah, Bapak di sini akan memberikan tugas supaya kalian ada kegiatan juga di rumah dan bisa mengingat lebih dalam lagi atau mempelajari lebih dalam lagi tentang konferensi meja bundar. Bapak akan memberi tugas, kalian bisa ringkas atau di resume pembelajaran kita hari ini di kertas double folio. Paling sedikit itu 1 lembar. Bapak juga minta sumber yang kalian cari itu dari mana, ditulis di bawah daftar pustaka. Nanti dikumpulkannya, di scan ya, di scan lalu dikirimkan ke WhatsApp Bapak, ke nomor WA Bapak ya, atau bisa juga melalui ketuanya. Nanti kalian runding lah dengan ketuanya mana yang baik, atau bagaimananya yang baik. Pokoknya Bapak terima tugas itu sudah semua. Minggu depan Bapak terima semua ya, jangan ada yang tidak mengumpulkan ya. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Pesan Bapak di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Jika keluar jangan lupa pakai masker, bawa selalu hand sanitizer untuk keselamatan. Semoga kita semua terbebas dari wabah ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.